Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya, Alfi Sahin, dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Api Taman Nasional Waikambas padam, Kemenhub pastikan tak ada titik api baru. Lebaran jalan tak kunjung jelas, warga tunggu ganti rugi. Praktisi dorong kampus swasta go global. Harga daging naik, sayur cepat layu, pedagang kian tertekan. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur sejak Jumat 21 Agustus 2026. Api membakar area yang untuk sementara diperkirakan mencapai 600 hingga 673 hektar. Setelah berlangsung hampir 2 hari, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kementerian Kehutanan memastikan tidak ada titik api baru yang kembali muncul. Kebakaran terjadi di wilayah Resort Kuala Penet, Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Kondisi lahan yang bergambut serta akses menuju lokasi yang sulit membuat proses pemadaman berlangsung tidak mudah. Sekitar 250 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Mereka terdiri dari petugas Taman Nasional Waikambas, TNI, Polri, BPBD, pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mitra kerja hingga masyarakat. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, datang langsung ke Taman Nasional Waikambas pada Minggu 23 Agustus 2026. Kedatangan ini untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan optimal. Berkat kolaborasi seluruh pihak, api berhasil dipadamkan pada Sabtu 22 Agustus sekitar pukul 7 malam. Hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, petugas memastikan tidak lagi ditemukan titik api. Sore berangkat ke sini, saya harap masih di sini 5-6 orang, nanti dibantu oleh Eru ya Pak Sulis ya. Eru ada berapa orang, nanti pastikan titik apinya ini, kalau ini kan masih ada nih, yang baru saya injak nih juga nih. Dia ada tetap akan muncul, tapi itu perlu disiram. Jadi setelah itu jangan didiam dulu, pastikan mungkin sampai jam 1, jam 2, oke, baru bergeser. Gitu ya. Meski demikian, pemantauan dan pendinginan masih terus dilakukan. Hal ini untuk mencegah api kembali muncul, terutama karena karakter lahan yang bergambut. Luas lahan yang terbakar juga masih merupakan perkiraan sementara. Kementerian Kehutanan akan melakukan perhitungan dan verifikasi untuk memastikan luas area yang terdampak. Di tengah kebakaran, Kementerian Kehutanan memastikan tidak ada satwa yang menjadi korban, termasuk kelompok gajah liar yang berada di kawasan Taman Nasional Waikambas. Saat kebakaran terjadi, kelompok gajah terdeteksi berada di bagian utara kawasan, sementara lokasi kebakaran berada di bagian selatan. Pergerakan gajah juga dapat dipantau menggunakan GPS cooler, sehingga petugas dapat mengetahui keberadaan satwa secara real time. Kementerian Kehutanan menyebut, kebakaran di Taman Nasional Waikambas bukan pertama kali terjadi, khususnya saat musim kemarau panjang. Dengan luas kawasan sekitar 125.000 hektar, patroli dan pencegahan menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Memastikan bahwa kegiatan pemadaman kebakaran di sini berjalan dengan baik dan efektif. Betul bahwa terjadi kebakaran dan alhamdulillah tim kami di sini sangat bergerak cepat. Ada Pak Kepala Balai, Pak Zaidi, dan terima kasih banyak juga Pak Jenderal Srianto yang mana telah membangun sebuah tim yang solid, terdiri dari kita dari Kementerian Taman Nasional, terus dari TNI, dari Polri,
terus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Timur, terus dari masyarakat juga, ada masyarakat mitra Polhut, ada masyarakat mitra API, Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran di dalam kawasan konservasi, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Sementara itu, dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran masih didalami. Kementerian Kehutanan telah berkoordinasi dengan Polres Lampung Timur untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Jika terbukti ada unsur kesengajaan, pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Lampung Timur, Purnama dan Jaka, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, warga Sukajaya, Lempasing mengaku masih menunggu kejelasan terkait rencana pelebaran jalan yang disebut akan berdampak pada sejumlah rumah warga. Meski rapat telah beberapa kali dilakukan, hingga kini belum ada kepastian mengenai besaran ganti rugi maupun waktu pelaksanaan penggusuran. Rencana pelebaran jalan di wilayah Sukajaya, Lempasing membuat sejumlah warga resah. Pasalnya, sebagian rumah dan bangunan milik warga disebut masuk dalam area yang akan terdampak pelebaran jalan. Warga mengaku lahan dan bangunan mereka telah beberapa kali dilakukan pengukuran. Namun, setelah sekitar 3 kali rapat, warga menyebut belum mendapat kepastian mengenai keputusan akhir, termasuk besaran ganti rugi per meter, lahan atau bangunan yang terdampak, hingga waktu pelaksanaan penggusuran. Kondisi tersebut membuat sikap warga berbeda-beda. Sebagian warga menyatakan setuju dengan rencana pelebaran jalan, namun sebagian lain masih keberatan karena khawatir mengalami kerugian. Sejumlah warga juga disebut telah menyiapkan sertifikat tanah sebagai dokumen pendukung. Sementara warga lain masih menunggu kejelasan mengenai proses dan mekanisme ganti rugi. Tak hanya persoalan kompensasi, warga juga mempertanyakan kapan proses penggusuran akan dilakukan. Kena gusur, tapi kita kan belum tahu penggusuran itu kapan. Tapi kan kemarin kan udah sidang udah berapa kali, udah rapat. Tapi nggak tahu apa yang isi rapatnya itu, nggak ada keputusan. Apa per meternya berapa, ininya berapa, belum ada. Tapi kan warga ini kan jadi pusing akhirnya kan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang nggak mau. Pokoknya gitu aja lah. Sebab jika pembangunan segera dimulai, warga mengaku perlu mempersiapkan diri, terutama terhadap dampak debu dan material pembangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana pelebaran jalan, mulai dari kepastian lahan dan bangunan yang terdampak, mekanisme dan besaran ganti rugi, hingga jadwal pelaksanaan pembangunan. Warga menilai kejelasan tersebut penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang pasti. Dengan adanya kepastian mengenai rencana pelebaran jalan dan kompensasi, warga berharap tidak lagi dibuat menunggu tanpa kejelasan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sekitar 500 pimpinan perguruan tinggi swasta dan pengurus APTISI dari 34 provinsi di Indonesia berkumpul di Bandar Lampung dalam rapat kerja nasional atau Rakernas 1 APTISI. Sejumlah terobosan pendidikan tinggi dibahas, mulai dari penguatan kolaborasi, peningkatan kualitas dosen, hingga mendorong lulusan perguruan tinggi menembus pasar global. Baik, secara resmi Rakernas 1 APTISI hari ini. Suasana Rakernas 1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI di Ballroom Hotel Grand Mercure Bandar Lampung pada Minggu 23 Agustus 2026. Sekitar 500 pimpinan perguruan tinggi swasta dan pengurus APTISI dari 34 provinsi hadir dalam forum nasional ini. APTISI sendiri menaungi lebih dari 4.000 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Rakernas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, sekaligus mencari terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan sumber daya manusia. Dalam kegiatan ini, Firmansyah Y. Alfian resmi dilantik sebagai Ketua APTISI Provinsi Lampung periode 2026 hingga 2031.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal juga dipercaya sebagai Dewan Pembina Aptisi Lampung. Ketua Aptisi Lampung Firmansyah Y. Alfian menegaskan komitmen untuk membangun kolaborasi antar perguruan tinggi. Kampus yang sudah maju didorong turut membantu kampus yang masih membutuhkan penguatan. Aptisi juga mendorong pemerintah pusat agar perguruan tinggi negeri dan swasta mendapatkan perlakuan kebijakan yang lebih setara. Rakernas turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya anggota DPR Republik Indonesia Riko Menoza, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Ketua Umum Aptisi Budi Jatmiko, serta Kasdam 21 Raden Inten Brigjen TNI Andrian Susanto. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Lampung, menyampaikan komitmen Pemprov Lampung untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, khususnya di bidang riset dan inovasi, untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan juga datang dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Brian Yuliarto. Menurutnya, inovasi tata kelola dan program terobosan Aptisi dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Indonesia. Sejumlah program yang didorong diantaranya Global Talent, serta pembentukan satuan tugas untuk mendorong lulusan perguruan tinggi bekerja dan berkarir di luar negeri. Yang dilaksanakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang sebelumnya namanya Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Pusat, sekarang kita elaborasi menjadi Rakernas. Dan Aptisi ini adalah wadah PTS Indonesia yang terdiri dari 4.000 lebih perguruan tinggi swasta, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang hadir pada hari ini adalah 500 perguruan tinggi swasta, para pimpinan perguruan tinggi dan pengurus Aptisi yang ada di 34 provinsi dan pengurus pusat. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengelaborasi kekuatan yang kita miliki dalam rangka mengembangkan kualitas, dan tentunya juga salah satunya adalah mengetuk hati dari pemerintah bahwa ada anak-anak bangsa yang dititipkan di kampus perguruan tinggi swasta. Mereka juga butuh perhatian dalam rangka peningkatan kualitas. Artinya, dikotomi ataupun perbedaan antara PTN dan PTS yang sudah tidak lagi perbedaan. Jangan hanya dari sisi lip service saja, tapi secara kebijakan tentu kita berharap bahwa pemerintah pusat juga memperhatikan anak-anak yang dititipkan di kampus-kampus kami di swasta. Tak berhenti di program Global Talent, Aptisi juga menginisiasi sekolah ilmu kepemimpinan khusus bagi dosen perguruan tinggi swasta. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan, manajemen kampus, serta kemampuan dosen dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terobosan ini dinilai penting di tengah tuntutan perguruan tinggi untuk tidak hanya mencetak lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kompetensi dan daya saing global. Melalui Rakernas ini, Aptisi menargetkan kolaborasi antar perguruan tinggi semakin kuat, riset dan inovasi semakin berkembang, serta kampus swasta di Indonesia mampu naik kelas dan bersaing di tingkat global. Dari Bandar Lampung, Perzo Amelia, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bandar Lampung mengalami pergerakan yang beragam. Sejumlah komoditas seperti daging sapi dan cabai mengalami kenaikan. Sementara sayuran menghadapi tekanan akibat musim kemarau. Kondisi ini mulai berdampak pada aktivitas perdagangan, dengan sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan penjualan. Aktivitas jual beli di Pasar Tempel Raja Basa Bandar Lampung masih berjalan. Namun, pedagang menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari kenaikan harga komoditas hingga dampak cuaca panas terhadap kualitas dagangan. Untuk komoditas bawang, harganya masih bervariasi. Bawang merah berada di kisaran Rp26 hingga Rp30.000 per kilogram, sedangkan bawang putih sekitar Rp30.000. Sementara harga cabai juga beragam. Cabai merah besar sekitar Rp28.000, cabai rawit biasa Rp45.000,
dan cabai rawit merah mencapai Rp60.000 per kilogram. Jadi semua sekarang harga pasar bawang merah ini mencapai 30.000, bawang putih juga. Sekarang dia di pasaran ini stabil, harga untuk penjualan juga stabil. Kalau cabai rawit yang naik dari awal 45 jadi 55, cabai caplak juga kira-kira berjalan naik ini karena sudah 1 mingguan lah, karena semenjak MBG jalan lagi nih mulai dia naik semua. Di sisi lain, kenaikan harga paling terasa pada komoditas daging sapi. Saat ini, harga daging sapi mencapai Rp145.000 per kilogram. Harga tersebut meningkat dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp130 hingga Rp140.000 per kilogram. Kenaikan yang terjadi dalam 3 bulan terakhir ini turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang daging mengaku penjualannya turun lebih dari separuh. Jika sebelumnya mampu menjual sekitar 40 kg daging per hari, kini hanya sekitar 15 kg. Ya, buat sekarang harga daging sapi naik, ya, ikutin dolar naik, daging pun naik. Penjualan agak berkurang sekarang. Sekarang harga di kisaran berapa, Mas? Harga berkisaran 140 daging. Udah jalan berapa bulan, Mas? Sudah jalan mau 4 bulan. Tekanan ekonomi pedagang tidak hanya berasal dari harga komoditas. Musim kemarau juga membuat pedagang sayur harus berjuang mempertahankan kualitas dagangan. Cuaca panas membuat sayuran lebih cepat layu, bahkan sejak sekitar pukul 9 pagi. Pedagang harus menyiram sayuran dengan air, mempercepat penjualan atau menurunkan harga agar dagangan tidak terbuang. Sayuran yang semula dijual Rp2.500, misalnya dapat diturunkan menjadi Rp2.000. Bahkan jika sudah terlalu layu dan tidak terjual, sebagian pedagang memilih memberikannya secara cuma-cuma. Kondisi ini menunjukkan pedagang pasar tidak hanya menghadapi perubahan harga, tetapi juga tekanan pada volume penjualan dan resiko kerugian. Kenaikan harga daging membuat masyarakat mengurangi pembelian, sementara cuaca panas membuat pedagang sayur harus menjual lebih cepat sebelum kualitas dagangan menurun. Di tengah kondisi tersebut, pedagang berharap harga komoditas kembali lebih terkendali, sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan dapat tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Intan Tias, Rafika Utami, Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah, informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana. Gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, karhutla melanda kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kristome Sianturi mengerahkan prajurit Yonif TP 943 Darah Putih Cakti untuk membantu pemadaman.
Luas area terdampak disebut telah mencapai 673,4 hektar. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas terus digencarkan. Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristomi Sianturi mengerahkan personel Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP943 Darah Putih Cakti. Selain personel, TNI juga mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran, 1 mobil tangki air, truk NPS, dan drone. Seluruh personel diterjunkan untuk membantu proses pemadaman di bawah kendali operasi Dandim 04297 Lampung Timur. Pangdam menyebut penanganan karhutla juga dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi bersama BPBD Provinsi Lampung. Rencana hujan buatan tengah dikoordinasikan dan dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin mendatang. Sementara itu, dukungan pemadaman dari udara juga disiapkan. Helikopter waterbombing dari Palembang akan dikoordinasikan untuk segera diterjunkan ke lokasi. Kapoksali Pangdam 21 Raden Inten Brigjen TNI Srianto yang juga menjabat Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas turun langsung ke lapangan memimpin penanganan bersama tim gabungan. Berdasarkan data yang disampaikan, luas karhutla di kawasan Waikambas saat ini mencapai 673,4 hektar. Meski area terbakar cukup luas, hingga kini belum ada laporan gajah maupun satwa lain yang terdampak langsung akibat kebakaran. Tim gabungan terus melakukan pemadaman secara intensif di sejumlah titik api. Upaya ini dilakukan untuk memastikan api segera padam dan tidak meluas ke wilayah lain. Pangdam 21 Raden Inten juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta bersama-sama menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Waikambas. Dengan pengarahan pasukan darat, dukungan pemadaman udara, hingga rencana hujan buatan, penanganan karhutla di Waikambas diharapkan dapat segera dikendalikan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah 3 anak asal Desa Sri Agung, Kecamatan Sungai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, ditemukan sudah tidak bernyawa setelah 4 hari dilaporkan hilang. Korban berinisial YAP alias Julian ditemukan di areal perkebunan singkong, berjarak sekitar 1 km dari rumahnya, Sabtu 22 Agustus 2026. Jenazah Julian ditemukan warga di areal perkebunan singkong dekat dengan aliran sungai pada Sabtu siang. Sebelum ditemukan, Julian telah hilang kontak dengan keluarga selama 4 hari. Korban diketahui pergi pada Selasa 18 Agustus 2026 untuk mencari uang yang akan ditarik melalui briling di Dusun Banjar Arum, Desa Banjarwangi. Namun, uang yang dicarinya tidak ditemukan. Julian kemudian mencari di tempat lain. Saat melintas di perlintasan kereta api menuju Desa Cempaka, pihak keluarga kehilangan kontak dengan korban sekitar pukul 8 malam. Sejak saat itu, Julian tidak lagi memberikan kabar. Korban sehari-hari bekerja sebagai petani dan penyadap karet. Untuk menambah penghasilan, Julian juga bekerja sebagai tukang koperasi keliling. Korban meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Saat ditemukan, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi juga tidak menemukan luka akibat benda tajam maupun benda tumpul, serta tidak menemukan barang milik korban yang hilang. Namun, petugas menemukan cairan yang diduga racun tanaman pada pakaian korban. Datang keponakan, ngomong, "Om jangan dulu jalan, lihat motor Wan Julian ada di situ." Kami langsung ke sana, lihat ada motor topi, jaket, tentang barang ada. Nah, kami keliling, motor ada orang udah kumpul ada dari ternyata di mereka mungkin dia tidak
Makanya saya sepakati untuk dibandingkan di sini di Bengkulu, itu kita di sana nggak usah. Ya masalahnya kalau kita atur situ kalau ada duka, ada bekas korban. Kayaknya ini nggak ada untuk 3 angka. Selain itu, kendaraan yang digunakan Julian saat pergi juga ditemukan. Sementara kunci yang ditemukan di pakaian korban disebut tidak dapat digunakan untuk membuka kunci kendaraan. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Ivan Ronald Christopher, memastikan hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana. Maka tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Itu barang-barang korban seperti motor, handphone, dan lainnya itu lengkap ada semua. Jadi tidak ada indikasi bahwa korban pencurian ataupun penjualan kekerasan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta membawa jenazah korban ke rumah sakit daerah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian Julian. Dari Lampung Utara, M. Fikri dan Fajar Novitra, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Terminal Raja Basa Bandar Lampung kini telah mengalami sejumlah pembenahan, mulai dari sarana dan prasarana, peningkatan keamanan, hingga penataan area terminal. Meski kondisinya dinilai lebih rapi dan nyaman, aktivitas penumpang di dalam terminal masih terlihat sepi. Suasana Terminal Raja Basa Bandar Lampung kini terlihat lebih tertata. Sejumlah pembenahan telah dilakukan, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan keamanan hingga penataan area parkir kendaraan. CCTV juga telah terpasang di sejumlah titik untuk meningkatkan pengawasan di dalam kawasan terminal. Akses keluar dan masuk terminal juga mulai ditata, termasuk dengan pemasangan palang pada sejumlah titik. Salah satu penumpang yang cukup sering menggunakan Terminal Raja Basa, Awan, menilai kondisi terminal saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Awan mengaku pembenahan yang dilakukan membuat penumpang merasa lebih aman dan nyaman. Ia sendiri cukup sering menggunakan bus dari Terminal Raja Basa, terutama saat berpergian atau pulang ke kampung halaman. Namun, kondisi terminal yang sudah dibenahi belum sepenuhnya diiringi peningkatan jumlah penumpang. Aktivitas di dalam terminal masih terlihat sepi. Bahkan pada waktu tertentu jumlah penumpang masih terbatas. Dibanding terakhir kali saya kesini sih udah lumayan sih bang, lumayan nyaman sih. Itu dilihat dari mana bang? Abang bilang nyaman? Dari ini sih bang, kalau keamanan kan udah ada CCTV sekarang, sama udah dicor kan, jalan udah bagus gitu bang. Karena itu, ia berharap pemerintah dan pengelola terminal lebih gencar melakukan sosialisasi dan promosi. Informasi mengenai fasilitas, keamanan, serta kenyamanan terminal dinilai perlu disampaikan kepada masyarakat agar jumlah penumpang kembali meningkat. Pembenahan juga diharapkan tidak berhenti pada penataan fisik, namun terus diiringi peningkatan pelayanan dan keamanan. Dengan berbagai pembenahan tersebut, Terminal Raja Basa diharapkan kembali menjadi pilihan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Lampung mendorong pemerintah memperbanyak alokasi kuota KIP kuliah bagi perguruan tinggi swasta agar setara dengan perguruan tinggi negeri. Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi ekonomi masyarakat Lampung yang dinilai masih mengalami tekanan dan daya beli yang melemah. Kondisi ekonomi masyarakat Lampung yang dinilai masih mengalami tekanan turut berdampak pada kemampuan orang tua membiayai pendidikan anak. Menurut APTISI Lampung, menurutnya transaksi jual beli dan lemahnya daya beli masyarakat membuat sebagian keluarga harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Kondisi ini termasuk berdampak pada sektor pendidikan tinggi. Sejumlah lulusan SMA sederajat yang sebenarnya telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, disebut terpaksa menunda kuliah
karena terkendala biaya. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Aptisi Lampung Firmansyah Alpian mendorong pemerintah memberikan kesetaraan alokasi beasiswa KIP kuliah bagi PTS. Menurutnya, kuota KIP kuliah di perguruan tinggi swasta perlu ditingkatkan agar siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak berkesempatan kuliah di PTN tetap memiliki peluang dalam melanjutkan pendidikan melalui PTS. Kita melihat begitu banyak lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi negeri, mereka tidak melanjutkan, tidak mengambil. Karena apa? Ada masalah dengan kemampuan daya beli mereka. Sama di swasta pun juga hal itu pun juga terjadi. Kami sudah memberikan sumbang saran bahwa bagaimana pemerintah ini bisa meningkatkan angka KIP kuliah, sehingga apa ini bisa membantu anak-anak bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi nggak perlu lagi orang tua yang memang dalam kondisi saat ini memikirkan bagaimana membiayai anaknya kuliah, biaya hidupnya. Pemerintah hanya cukup menganggarkan angka yang cukup. Hitungan kami bahwa pemerintah hanya butuh 18 triliun rupiah. Jauh jika dibandingkan dengan kebutuhan MBG ataupun juga yang lain-lain untuk bisa menyekolahkan 3,5 juta mahasiswa. Firmansyah menyebut dengan dukungan anggaran sekitar 18 triliun rupiah per tahun, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk memperluas penerima manfaat program KIP kuliah. Anggaran tersebut menurutnya dapat digunakan untuk membiayai kuliah sekaligus biaya hidup bagi jutaan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dengan alokasi yang memadai, beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak diharapkan dapat berkurang. Aptisi Lampung menilai pemerataan akses pendidikan tinggi tidak hanya menjadi upaya membantu keluarga kurang mampu, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di daerah. Dari Bandar Lampung, Perza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pihak kepolisian masih memburu terduga pelaku begal yang menyerang seorang pelajar kelas 12 SMA di Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Dalam kejadian tersebut, korban diduga ditembak di bagian perut saat mempertahankan kendaraannya yang kemudian dibawa kabur pelaku. Aksi begal menimpa seorang pelajar kelas 12 SMA di Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara. Hingga Sabtu 22 Agustus 2026, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Utara kini difokuskan untuk melacak dan menemukan keberadaan terduga pelaku. Polisi menyatakan belum mau berspekulasi mengenai jumlah pelaku maupun motif dalam aksi tersebut. Fokus utama saat ini adalah mengungkap identitas dan keberadaan terduga pelaku. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, korban mengalami luka tembak di bagian perut. Proyektil diduga menembus dada bagian depan hingga ke bagian belakang tubuh korban. Luka tersebut terjadi setelah korban diduga berusaha mempertahankan kendaraannya saat aksi begal berlangsung. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Ipan Ronald Kristopel menegaskan, tim TKP 308 masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Awal kejadiannya itu korban sedang berangkat sekolah, terus kita pukul 7 pagi. Pada saat berangkat sekolah dalam perjalanan ada seorang yang keluar dari semak-semak langsung menghadap korban. Setelah dihadang, kepala korban dipukul dengan senjata api yang digunakan oleh pelaku, menggunakan pelipis sebelah kanan. Kemudian korban mempertahankan kendaraannya, karena mempertahankan kendaraan, pelaku langsung menembakkan senjata api tersebut ke perut bagian sebelah kanan korban hingga tembus ke belakang. Pihak kepolisian juga masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk memastikan jumlah pelaku dan motif di balik aksi begal tersebut. Polisi meminta masyarakat yang mengetahui informasi terkait keberadaan terduga pelaku untuk menyampaikannya kepada pihak berwajib.
Hingga saat ini, proses penyelidikan dan pengejaran masih terus dilakukan. Sementara korban masih menjalani perawatan medis dan polisi berupaya secepatnya mengungkap serta menangkap terduga pelaku. Dari Lampung Utara, M. Fikri dan Fajar Novitra, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, penerimaan mahasiswa baru Institut Informatika dan Bisnis IIB Bandar Jaya Lampung tahun ini meningkat signifikan. Jumlahnya naik sekitar 30 hingga 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan akreditasi program studi dan pembukaan prodi baru menjadi strategi kampus untuk menarik minat calon mahasiswa. Tren positif penerimaan mahasiswa baru terlihat di IIB Dharma Jaya Lampung. Setelah sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19, kampus berbasis teknologi dan bisnis ini kini mulai kembali meningkat jumlah mahasiswa barunya. Tahun ini, penerimaan mahasiswa baru tercatat meningkat sekitar 30 hingga 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari strategi penguatan kualitas akademik, khususnya melalui peningkatan akreditasi program studi. Rektor IIB Dharma Jaya, RZ Abdul Aziz menyebut saat ini 4 program studi telah meraih akreditasi unggul. Sementara sekitar 50% program studi lainnya telah meraih predikat baik sekali. Strategi penguatan akademik juga dilakukan melalui pembukaan program studi baru. Salah satunya program doktor atau S3 Informatika yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas akademik sekaligus memperluas pilihan pendidikan bagi masyarakat. Alhamdulillah, tahun ini kita mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya dari tahun lalu. Jadi kalau kita bandingkan compare 2-3 tahun yang lalu, sebenarnya kita terasa turun itu ketika COVID. Nah setelah COVID kita mulai ada tren naik dan tahun ini tren naiknya lumayan signifikan. Apa Pak yang menyebabkan kenaikan? Sebenarnya kita melakukan beberapa hal, terutama akreditasi. Dharma Jaya memang saya full karena sebagai orang tua biasa memilih kampus. Saya pribadi lah ya, itu melihat akreditasi program studi, kemudian kurikulum program studi. Nah, makanya saya push prodi-prodi di Dharma Jaya pertama sekali mengejar akreditasi. Nah, kita alhamdulillah sampai dengan tahun ini kita ada 4 prodi akreditasi unggul. Kemudian beberapa prodi 50%-an akreditasi baik sekali dan ada yang baik itu memang prodi baru. Nah, kita push di sana. Menurut pihak kampus, peningkatan kualitas tidak hanya dilakukan melalui akreditasi. Pengembangan kurikulum dan diversifikasi bidang ilmu juga terus dilakukan agar program pendidikan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Strategi tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing IIB Dharma Jaya, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memilih perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Perza Amelia, Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epic. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV.
Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak. Variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, sejumlah ruko di Bandar Lampung kini terlihat tutup, bahkan ditawarkan untuk disewakan dan dijual. Fenomena ini dinilai menjadi gambaran perubahan kondisi perekonomian di tengah daya beli masyarakat yang cenderung menahan konsumsi, serta perubahan pola belanja ke platform digital. Deretan ruko yang tutup terlihat di sejumlah kawasan di Bandar Lampung. Sebagian ruko bahkan mulai ditawarkan untuk disewakan kembali maupun dijual. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, tetapi juga terlihat di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Akademisi Universitas Lampung, Dr. Arif Sugiono, menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan perekonomian Lampung mengalami kontraksi. Meski pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5%, daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan. Konsumen kini lebih selektif, mengutamakan kebutuhan pokok dan menahan pengeluaran yang dinilai tidak terlalu penting. Perubahan daya beli tersebut kemudian berdampak pada aktivitas dunia usaha. Di saat yang sama, transformasi digital mengubah cara masyarakat berbelanja. E-bisnis dan platform perdagangan online membuat konsumen tidak harus datang langsung ke toko atau ruko untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perubahan ini membuat saluran distribusi konvensional menghadapi tekanan karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk berbelanja secara digital. Inflasi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena kenaikan harga barang dapat mengurangi ruang belanja masyarakat. Sejumlah faktor usaha dinilai merasakan tekanan, diantaranya fashion, otomotif, dan elektronik. Sementara, sektor pertambangan dan konstruksi juga turut menghadapi perubahan kondisi usaha. Ada beberapa faktor, yang paling utama adalah memang walaupun pertumbuhan ekonomi 5%, tetapi daya beli masyarakat itu memang terutama kelas menengah itu mengalami semacam upaya pengereman dari konsumen gitu ya. Konsumen akan lebih selektif, lebih hati-hati karena indeks keyakinan konsumen berdasarkan riset menunjukkan pada kategori hati-hati. Nah, selain faktor tersebut juga yang ikut mendukung fenomena itu adalah lanskap bisnis yang berubah gitu, di mana transformasi digital sudah menunjukkan tren yang semakin kuat sehingga e-bisnis juga muncul sebagai sebuah landscape bisnis baru, sehingga model bisnis pun berubah di mana peran distribution channel itu sudah semakin mengecil ditambah dengan perilaku konsumen yang berubah sehingga lebih mengedepankan pada belanja online. Itu juga menjadi penting. Selain faktor tersebut mungkin juga karena inflasi, biaya hidup yang naik, itu yang menyebabkan adanya pola perilaku konsumen terutama kelas menengah yang mengerem itu tadi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, di balik perubahan ini masih terdapat sektor yang dinilai memiliki peluang pertumbuhan. Di antaranya teknologi dan artificial intelligence atau AI, green economy, ekonomi kreatif, serta smart farming. Kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan perilaku konsumen. Sebab ekonomi Lampung ke depan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan dunia usaha beradaptasi dengan perubahan daya beli dan pergeseran pola belanja masyarakat. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-28, Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar berbagai kegiatan bersama kader dan masyarakat di Lampung. Mulai dari senam bersama, santunan anak yatim, pasar murah, pembagian door prize, hingga pembagian ribuan bibit tanaman. Suasana semarak peringatan hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional
terlihat di DPW PAN Lampung. Ribuan masyarakat dan kader PAN turut meramaikan berbagai rangkaian kegiatan yang digelar sebagai bentuk tasyakur sekaligus aksi sosial. Sekitar 2.000 ibu-ibu mengikuti senam bersama. Sementara itu, sekitar 1.000 anak yatim mendapatkan santunan. Kegiatan juga diisi pasar murah dengan minyak goreng 1 liter dan gula 1 kilogram yang masing-masing dapat ditebus masyarakat dengan harga Rp5.000. Tak ketinggalan, sekitar 350 door prize dibagikan kepada peserta untuk menambah semarak peringatan Hari Ulang Tahun PAN. Selain aksi sosial, PAN juga membagikan sekitar 2.800 bibit tanaman kepada masyarakat. Pembagian bibit ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Rangkaian Hari Ulang Tahun ke-28 PAN juga diisi dengan tasyakuran yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting bersama pengurus PAN di tingkat pusat. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan PAN selama 28 tahun. Ketua DPW PAN Lampung, M. Hazizi, menyebut peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan PAN dengan masyarakat. Menurutnya, berbagai kegiatan sosial yang digelar diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. DPP, DPW, DPD. Untuk Lampung sendiri, kita hari ini mengadakan senam untuk 2.000 orang ibu-ibu dan santunan 1.000 orang anak yatim, dan ada pasar murah, ada juga door prize. Kita pengen supaya PAN ini lebih dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat. Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-28 PAN, Imelda, menjelaskan rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama. Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun ke-28 PAN, Imelda, menjelaskan rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembagian door prize, pasar murah, serta pembagian bibit tanaman. Jadi rangkaian acara ini sebenarnya dari pertama itu kan sebenarnya senam bersama. Senam bersama berikut door prize. Door prize itu kurang lebih 350 item. 350 item yang dibagikan. Kemudian ada pansar murah. Pansar murah itu tebus cuma 5.000. Minyak 1 liter 5.000, gula 1 kilo itu 5.000. Itu tebus murahnya ya. Imelda menyebut antusiasme masyarakat terlihat dalam berbagai rangkaian kegiatan. Sekitar 2.800 bibit tanaman juga telah disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 PAN di Lampung menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara partai dan masyarakat. Melalui senam bersama, santunan anak yatim, pasar murah, pembagian bibit hingga tasyakuran, PAN berupaya mengisi peringatan Hari Ulang Tahun dengan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Genap berusia 25 tahun, Partai Demokrat menandai momen seperempat abad dengan berbagai kegiatan bersama kader dan masyarakat. Di Bandar Lampung, momen HUT ke-25 ini juga menjadi penegasan agar kader Demokrat semakin dekat, hadir dan aktif menyerap aspirasi masyarakat. Memasuki usia seperempat abad, DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung menggelar berbagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-25 Partai Demokrat. Mulai dari aksi sosial, pembagian makanan, jalan sehat, hingga olahraga rakyat, melibatkan kader dan masyarakat Kota Bandar Lampung. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah jalan sehat. Sekitar 700 peserta turut ambil bagian, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat kedekatan antara kader Demokrat dengan masyarakat. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS menegaskan, usia 25 tahun harus menjadi momen untuk semakin mendekatkan partai dengan rakyat.
Menurutnya, partai politik tidak boleh hanya hadir saat momen politik, tetapi harus terus turun ke masyarakat, mendengarkan keluhan dan memperjuangkan aspirasi warga. Budiman juga mengimbau seluruh kader, termasuk anggota DPRD dan pengurus Demokrat di Lampung, untuk aktif menemui masyarakat. Jadi ini dalam rangkaian kegiatan Demokrat yang ke-25 dilakukan secara nasional. Ini adalah bagian dari kegiatan, salah satu kegiatan. Kita sudah awali dengan kegiatan Indonesia Asli ya. Kemudian kegiatan yang kedua kita bagi-bagi makanan di Ganjar. Kemudian kita melakukan hari ini juga jalan sehat bersama kader-kader dan seluruh masyarakat di Bandar Lampung. Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Edi Irawan Arif, menyebut usia 25 tahun menandai Partai Demokrat telah memasuki fase kedewasaan. Karena itu, perayaan hari ulang tahun ke-25 tahun ini digelar lebih istimewa dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Edi menegaskan, seperempat abad perjalanan Demokrat harus menjadi momen untuk memperkuat pengabdian kepada bangsa. Usia 25 tahun bukan usia anak-anak lagi, sudah menuju ke dewasaan. Karena itu pada tahun ini perayaan mulai ulang tahunnya agak istimewa. Banyak kegiatan yang dilaksanakan dan serentak di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat kedepannya ingin berbakti dan mengabdi dan meningkatkan kemanfaatannya buat seluruh masyarakat. Kegiatan sosial, olahraga, hingga pemberdayaan generasi muda diharapkan tidak sekedar menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran kader di tengah masyarakat. Di usia 25 tahun, Partai Demokrat menekankan agar kader terus hadir, mendengarkan aspirasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi rakyat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Memanfaatkan libur akhir pekan, sejumlah destinasi wisata pantai di Kabupaten Lampung Selatan kembali dipadati wisatawan dari berbagai daerah, salah satunya Pantai Sunaya Beach di Kalianda, yang menjadi pilihan warga untuk berlibur bersama keluarga hingga menggelar kegiatan family gathering. Suasana ramai terlihat di Pantai Sunaya Beach, Kalianda, Lampung Selatan pada libur akhir pekan. Ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah memanfaatkan waktu libur dengan menikmati suasana pantai bersama keluarga dan rekan kerja. Pengunjung tak hanya menikmati pemandangan laut dan deburan ombak, sejumlah perusahaan juga memanfaatkan kawasan wisata ini untuk menggelar kegiatan family gathering. Pantai Sunaya Beach menjadi salah satu pilihan wisatawan karena memiliki area yang luas, lingkungan yang bersih, serta didukung berbagai fasilitas. Pengelola menyediakan aula untuk berbagai kegiatan, serta fasilitas penginapan bagi pengunjung. Kelengkapan tersebut membuat Pantai Sunaya Beach tidak hanya menjadi tempat berlibur, tetapi juga menjadi lokasi untuk berbagai kegiatan bersama. Untuk di setiap weekend pasti ada terdapat lonjakan wisatawan, terutama di hari-hari weekend Sabtu Minggu. Dan kita berharap Lampung Selatan ini jadi Bali yang kedua, Balinya Sumatera, sehingga kunjungan ke wisatawan ke Lampung Selatan ini nggak hanya weekend. Kita ingin weekday pun jadi weekend di Lampung Selatan. Weekday, hari-hari biasa tetap ramai pengunjung, gitu ya. Dalam rangka juga kita ingin meningkatkan tingkat length of stay, ya, meningkatkan lama menginap, lama tinggal di Lampung Selatan, terutama di Senayan. Salah satu pengunjung yang menggelar family gathering, Hendra Bajil Rastam, mengaku memilih Pantai Sunaya Beach karena memiliki area yang luas dan bersih. Fasilitas yang tersedia dinilai memadai untuk mendukung kegiatan bersama. Selain itu, harga yang ditawarkan juga dinilai terjangkau. Dalam rangka anniversary untuk menikmati bahagia bersama, baik bersama karyawan,
bersama rekan, kolega, sahabat dan atlet lagi. Karena Senayan Beach ini memang salah satu wisata yang menurut saya itu sangat menarik. Artinya Anda juga mendukung dong pariwisata di Lampung Selatan? Sangat kami dukung. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu PAD atau pendapatan itu berdasarkan dari daerah itu sendiri. Ramainya wisatawan pada akhir pekan ini menunjukkan wisata pantai masih menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat untuk mengisi waktu libur. Pantai Senayan Beach menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pesona alam, sekaligus fasilitas untuk kebutuhan wisatawan, mulai dari liburan keluarga hingga kegiatan perusahaan. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Elvi Sarin beserta jajaran bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.